Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini materinya bisa kita lihat. Semester 1 di kelas 10 kita belajar eksponensial dan logaritma. Kelas 10 semester 2 kita belajar vektor. Kelas 11 semester 1-nya semester ganjil sama trigonometri. Kelas 11 semester genapnya lingkaran. Kelas 12 kemarin limit dan turunan, dan yang terakhir kita bahas binomial. Ini materi yang diujikan dalam ujian madrasah, ya. Karena banyak materinya, pertemuan kali ini kita akan fokus di materi semester 1, 2, dan 3 dulu ya. Contoh yang pertama, ya. Pertambahan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 1 plus R pangkat T. Untuk PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke T, R sama dengan persentase pertumbuhan penduduk, dan P0 sama dengan jumlah penduduk jumlah penduduk semula. Jika pada 2014 suatu wilayah mempunyai penduduk 10.000 jiwa dan pertambahan penduduknya 2% per tahun, maka waktu yang dibutuhkan agar jumlah penduduknya 2 kali lipat adalah... Oke. Ini soal pertama tentang eksponensial, ya. Soalnya bentuk cerita, ya. Kalau soal cerita, maka kita harus identifikasi nih, yang diketahuinya apa, yang ditanya apa, ya. Oke, diketahui formula pertambahan penduduknya. Bentuknya PT sama dengan P0 plus P0 1 plus R pangkat T, ya. Di mana PT itu adalah jumlah penduduk tahun ke T, ya. Tahun ke T. P0 jumlah penduduk tahun awalnya, berarti di sini tahun awalnya tahun 2014 ya. Kemudian R persentase penduduknya. Nah, diketahui P0-nya pada tahun 2014 jumlah penduduk awalnya 10.000 jiwa ya. Kemudian pertambahan penduduknya 2% per tahun. Nah, maka waktu yang dibutuhkan agar jumlah penduduk 2 kali lipat. Berarti PT-nya itu ya, PT-nya jumlah penduduknya 2 kali lipat sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya 10.000, berarti pada saat PT pada tahun yang akan kita cari tahun berapa itu jumlah penduduknya 20.000. Nah, maka kalau PT-nya 20.000, nilai T-nya ini berapa gitu ya. T-nya tahunnya gitu ya. Tahun berapa nih? Nah, di sini jawabannya dalam bentuk logaritma semua. Nah, gitu ya. Kita jawab. Kita punya PT sama dengan P0 1 plus R pangkat T ya. PT-nya tadi 20.000 ya. PO-nya 10.000. R-nya 0,02 ya. 2% kita tulis desimal jadi 0,02. Sehingga ini bisa kita coret ya. 0-nya 4 kita coret sama-sama 4. Kita dapat 2 sama dengan 1 dikali 1,02 ya. 1 ditambah 0,02 adalah 1,02 gitu ya. Pangkat T. Sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma. Masih ingat ya? Kalau kita punya seperti ini, kalau kita tambahin log di kedua sisinya tetap sama ya nilainya ya. Jelas ya? Dari 2 sama dengan nih bentuk ini ya. Kalau kita tambahkan log di kedua sisinya, nilainya tetap sama ya. Berarti 2 sama dengan 1 dikali 1,02 pangkat T sama dengan log 2 sama dengan log 1,02 pangkat T. Oke, semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau bingung tanya aja ya. Pak, ini saya masih bingung yang ini gitu ya. Gimana caranya? Nah, berarti langkah selanjutnya tinggal kita gunakan sifat eksponen ya. Kalau kita punya log A pangkat B berarti apa? Sama dengan B dikali log A gitu ya.
pangkatnya ini turun ke depan, ke bawah gitu ya. Jadi B log A. Berarti kalau kita punya log 1,02 pangkat T itu sama aja dengan T dikali log 1,02 gitu ya. Ini pangkat T-nya turun ke bawah, jadinya T log 1,02 ya. Sehingga T-nya bisa kita sederhanakan menjadi T itu adalah log 2 dibagi log 1,02 ya. Ini ya. Nah, ini tinggal kita kembalikan lagi ke bentuk logaritmanya ya. Bentuk logaritma kalau kita punya log A dibagi log B ya, itu sama aja dengan A log A dibagi log B, berarti A log B sebentar, berarti balik nih, berarti B log A gitu ya. Gitu ya. Berarti kalau kita punya log 2 dibagi log 1,02 ya, berarti sama aja dengan T itu adalah 1,02 log 2 ya. Berarti jawabannya ini. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan 1/9 pangkat 1 ditambah X2 X pangkat 2 sama dengan 27 pangkat X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 4, maka hasil perkalian dari akar-akar persamaan tersebut adalah? Yang ditanyakan hasil kali dari akar-akar penyelesaiannya ya. Kalau X1 dan X2 itu penyelesaian dari persamaan ini, maka X1 dikali X2 gitu ya. Hasil kalinya berarti X1 kali X2 itu berapa nilainya? Nah, kita punya persamaan eksponensial ya. Nah, bentuk pecahan 1/9 ini ya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat min 2. Ini jelas ya, nggak perlu Bapak detailkan lagi ya. 1/9 itu kalau diubah ke dalam bentuk pangkat berarti 3 pangkat min 2. 27 itu diubah bentuk pangkatnya berarti 3 pangkat 3. Oke, clear ya? Kita lanjut. Nah, pangkatnya karena 3 pangkat min 2 dipangkatkan 1 plus X kuadrat, itu sama aja kita kalikan min 2 dikali 1 ya. Min 2 dikali X kuadrat, maka jadi 3 pangkat min 2 X kuadrat. Ini juga sama. 3 pangkat 3 dikali dipangkatkan lagi X kuadrat min 5X min 4. Berarti 3 dikali X kuadrat, 3 dikali min 5X, 3 dikali min 4. Jadi pangkatnya menjadi 3X kuadrat min 15X min 12. Nah, di sini sudah kita jumpai basisnya ini 3 ini sama gitu ya. 3 pangkat ini, 3 pangkat ini. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalau basisnya sama berarti pangkatnya pun harus sama gitu ya. Pasti sama, berarti min 2X kuadrat itu sama dengan 3X kuadrat min 15X min 12. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, kita sudah ketemu nih persamaan kuadrat kan, tinggal kita kumpulin aja gitu ya. Kita kumpulin 3X kuadrat min 15X kuadrat min 12. Ini pindah ke kanan jadi positif, 2X kuadrat, ini jadi positif, pindah ke kanan, plus 2. Kita jumlahin, 3 tambah 2, 5X kuadrat, min 15X, min 12 tambah 2, min 10, sama dengan 0. Kita sederhanain, kita bagi 5 semuanya ya. Ketemu X kuadrat min 3X min 2. Nah, karena yang ditanyakan hasil kalinya ya, sebenarnya nggak perlu kamu lanjutin nih, dicari X1 berapa, X2 berapa, tinggal pakai aja nih gitu ya. Kan kita udah belajar nih, kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, maka jumlah akarnya min B per A, hasil kali akarnya C per A. Ya, berarti kalau ditanya hasil kalinya, berarti tinggal C per A gitu ya. C-nya mana? C-nya min 2, A-nya 1 ya.
Berarti hasil kali akarnya C dibagi A min 2 dibagi 1. Jawabannya adalah min 2. Yang D gitu ya. Oke. Nomor 2 jelas ya? Ya, Pak. Oke. Ya, kita lanjut. Fungsi logaritma fx sama dengan 3 log x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan 3 log 3x min 1 terdefinisi. Titik potong kedua fungsi tersebut adalah? Oke, ditanya titik potong kedua fungsi tersebut. Nah, kita pahami logikanya. Kalau ada dua buah fungsi fx dan gx, dia berpotongan. Berarti ketika dia berpotongan, maka ya titik potongnya itu pada posisi titik potong itu, maka fx sama dengan gx kan gitu ya. Ini kalau kita ilustrasikan ada fungsi fx, misalkan ada fungsi gx, maka ketika berpotongan di sini, otomatis pada saat itu fx sama dengan gx gitu ya. Nah, maka ketika ditanya titik potongnya ya berarti pada kondisi fx sama dengan gx, nilai x-nya itu berapa gitu ya. Maka kita cari nih, fx sama dengan gx, berarti 3 log x kuadrat plus 1, ini fx-nya, sama dengan gx-nya gitu ya. Di soal tuh ya, kita balik soal 3 log 3x min 1. Nah, di sini basisnya sudah sama nih, sama-sama 3 basisnya ya. Basisnya 3, berarti bisa kita simpulkan yang di dalamnya ini sama gitu ya. Berarti kalau basisnya sama berarti x kuadrat plus 1 sama dengan 3x min 1. Maka kita dapat persamaan kuadrat ini nih gitu ya. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti didapat nilai x-nya itu 2 atau 1 ya. 1 atau 2. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita bisa pastikan nih ya, jawaban yang E ini bukan, yang D bukan, yang C bukan gitu ya, karena di sini X-nya 1, di sini 3, ini 2, ini 3, 2, 3. Kita fokus ke antara A atau B ya. Karena di sini X-nya 1 atau X-nya 2 sama-sama. Tinggal kita cek nih. Pada saat X-nya 1 nilai fungsinya berapa, pada saat X-nya 2 nilai fungsinya berapa, kan gitu. Nah, pada saat X sama dengan 2, berarti kita masukkan nih ke sini ya. Berarti 3 log 2 kuadrat tambah 1. 2 kuadrat tambah 1 kan 5 ya. Berarti F2 bernilai 3 log 5. Nah, pada saat F1 ya, X yang bernilai 1 berarti 3 log 1 tambah 1. 3 log 2 ya. Berarti titik potongnya 1 ya, 1,3 log 2 atau 2,3 log 5. Jawabannya yang A. Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke materi kelas 10 semester genap tentang vektor. Ya. Diberikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Jika titik M 5, 2, dan N 6, 3, maka vektor N adalah 11, persamaan 2 untuk vektor A dengan 4, min 3, 1, dan L min 2, 1, 5. Maka resultan vektor A dan L adalah min 6, 4, 4. Persamaan 3 diketahui titik A 4, 1, 2 dan B 3, min 1, min 3. Jika OA adalah vektor posisi A dan B adalah vektor posisi B, maka vektor AB adalah min 1, min 2, min 4. Resultan vektor N adalah 4, 2, 6. Jika vektor M adalah min 4, 6, 2, maka vektor N adalah 0, 8, 8. Dari pernyataan tersebut, yang bernilai benar adalah Oke. Ini trik aja ya. Kalau kita jumpai soal seperti ini, sebenarnya nggak perlu semua dicek gitu ya. Ini kita ngecek nih mana yang benar, mana yang salah. Nanti kalau kita jumpai misalkan kita buktikan bahwa yang I1 ini salah. Ya.
berarti otomatis nanti jawabannya pasti bukan A, bukan C, sama bukan D gitu ya. Karena I1 salah nih. Jadi nggak perlu kamu lanjutkan lagi mencari 4 gitu ya, atau mencari. Nah, berarti fokus ke pilihan B dan D, 2 dan 3 atau 2 dan 4 gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan I1 ini benar atau salah nih gitu ya. Jika titik M 5,-2, titik N 6,3, maka vektor MN-nya gimana? Ya. Kalau vektor, kita mencari vektor dari titik, berarti titik ujung dikurangi titik awal. Ujungnya kan kalau MN berarti ujungnya N, ya. Berarti titik N dikurangi M. Berarti vektor MN itu 6 dikurangi 5, 3 dikurangi min 2 gitu ya. Maka vektor MN itu 1 dan 5. Nah, sedangkan di soal vektor MN-nya 11 dan 1. Nah, berarti pilihan I ini salah gitu ya. Karena I salah, otomatis I salah. Berarti A bukan jawabannya, C bukan jawabannya, D, E bukan jawabannya. Kita fokus ke 2 dan 3. 2, 3 sama 2 dan 4-nya. Oke. Nah, trik selanjutnya nih. Karena tinggal pilihannya 2 dan 3, 2 dan 4, berarti kan otomatis 2 ini pasti benar ya. Ya, otomatis 2 pasti benar nih. Makanya Bapak nggak ngecek nomor 2 nih. Kita fokus langsung ke nomor I3-nya. I3-nya diketahui titik A 412, titik B 3-1-3 ya. Maka vektor AB-nya apakah benar seperti ini gitu ya? Ya kita cek aja. Sama kayak tadi, kalau vektor AB berarti titik B dikurangi titik A gitu ya. Titik ujung dikurangi titik awal. Berarti vektor AB-nya 3-4, -1, -1, -3, -2. Berarti vektor AB-nya -1, -2, -5. Nah, bener nih gitu ya. Sama, berarti 3 betul gitu ya. Karena 3 betul, ya pasti itu jawabannya. Karena insya Allah sih nggak mungkin ada 2 jawaban gitu ya. Tapi kalau kamu ingin membuktikan 4 ini salah, silakan gitu ya. Kita buktikan 4 salah. Kenapa salah? Karena seharusnya N-nya ini bukan 088, tapi N-nya adalah 8-4 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jelas ya nomor 5 ya? Menjelaskan sifat vektor di dimensi 2 dan 3. Jadi bagaimana menentukan vektor dari sebuah titik. Vektor didapat berarti titik ujung dikurangi titik awal. Kalau vektor AB, ujungnya B, awalnya A, berarti B min A gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Diketahui A sama dengan 3, 4, B sama dengan -2, 5, dan C sama dengan 1, 2. Panjang vektor 2B dikurang 3C dikurang A sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau ada di atasnya ada tanda seperti panah, ada tanda panah di atas gitu ya. Berarti baca vektor A gitu ya, pikir ya. Vektor A 3, 4, vektor B -2, 5, vektor C 1, 2 gitu ya. Ya, Panjang 2B min 3C min A itu berapa? Nah, ini berarti ada perkalian skalar antar vektor di dimensi 2 gitu ya. Dimensi 2 nih cuman X dan Y doang ya. Oke, 2B min 3C min A. Berarti kalau skalar dikalikan vektor, 2 dikalikan vektor B, berarti tinggal kamu kalikan aja ya. 2 dikali 2 kali min 2, 2 dikali 5. Karena vektor B-nya yang ini ya. Vektor B-nya min 25. Min 3C berarti min 3 dikali vektor C. Vektor C 1, 2. Berarti min 3 dikali 1, min 3 kali 2. Ini tetap. Nah, hasilnya gimana? Ya udah. 2 dikali min 2, min 4. 2 dikali 5, 10. Min 3 kali 1, min 3. Min 3 kali 2, min 6. Ya. Di sini min 3, min 4. Nah, penjumlahannya gimana? Ya, penjumlahannya tinggal komponen X dijumlahin, komponen Y dijumlahin. Berarti min 4, min 3, min 3, 10, min 6, min 4. Maka vektor ini ya, vektor tersebut komponennya adalah min 10 dan 0. Apakah selesai sampai di sini?
Ya enggak gitu ya, karena yang ditanyakan panjang vektornya. Nah, kita baru mencari komponen vektornya. Berarti kalau komponennya sudah diketahui, mencari panjangnya ada yang masih ingat? Panjang vektor, misalkan kita punya vektor V, ya. Komponennya ada X dan Y, gitu ya. Maka panjang vektor V, ada yang ingat? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, gitu ya. Berarti panjang sebuah vektor itu adalah komponen akar dari komponen vektornya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, maka panjang dari vektor ini gimana? Berarti panjangnya akar dari min 10 kuadrat gitu ya. Tambah 0 kuadrat, berarti akar dari 100 gitu ya. Jawabannya yang B gitu ya. Jawabannya 100. Nah, ini dia ya. Maka panjang vektornya adalah akar. Menentukan sudut antar vektor. Masih dalam vektor dimensi 2. Nah, diketahui Bapak yang baca aja, diketahui vektor P 0 dan min 2 akar 2. Vektor Q komponennya 2 akar 2 dan 2 akar 2. Ditanyakan sudut antara vektor P dan Q. Nah, ini kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini nih, ya. Ada vektor P ke sana, ada vektor Q, ini theta sudutnya. Nah, sudutnya ini berapa? Sudut yang dibentuk oleh P dan Q. Kira-kira seperti itu pertanyaannya, ya. Nah, nanti ini silakan kalian ingat-ingat formulanya untuk mencari sudut antara dua buah vektor. Kita pakai cosinus ya. Jadi cosinus theta tersebut adalah P vektor P dot vektor Q dibagi panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Nah, oke, ini Bapak dapat reminder 10 menit lagi mati. Jadi nanti kalau misalkan mati Zoom-nya, tinggal login ulang lagi aja ya. Insya Allah bisa ya, tinggal login ulang. Nah, di slide sebelumnya kita sudah belajar mencari panjang sebuah vektor. Maka kalau diketahui vektor P-nya 0 dan min 2, ya, maka panjang vektor P adalah 0 kuadrat ditambah min 2 akar 2 kuadrat, atau panjang vektor P adalah akar 8. Oke, jelas? Kemudian panjang vektor Q-nya gimana? Ya sama, berarti 2 akar 2 dikuadratkan tambah 2 akar 2 kuadrat. Kita cari akarnya, akar 16, ketemu panjang vektor Q-nya adalah 4. Maka di sini yang bawah ini akar 8 kali 4. Nah, yang atasnya gimana nih? Vektor P dot vektor Q itu gimana cara nyarinya? Oke, diingat kembali kalau ada P dot Q ya. Kalau misalkan vektor P itu komponennya X1 ya sama Y1. Ya, kemudian vektor Q komponennya X2 X2 Y2. Itu duanya di bawah ya, X2 Y2. Nah, berarti P dot Q. P dot Q-nya gimana? P dot Q-nya berarti X1 dikali X2 ya. Kalikan komponen-komponen X dan Y-nya. Kita jumlahkan Y1 kali Y2. Oke, jelas ya? Berarti kalau soal tersebut di atas, P dot Q-nya adalah 0 dikali 2 akar 2, yang ini ya, ditambah min 2 akar 2 dikali 2, ya, min 2 akar 2 dikali 2. Oke, maka kita dapatkan cos theta-nya nanti, ya, cos theta nanti di ujung ini bernilai min setengah akar 2. Ya, berarti kalau cos theta sama dengan min setengah akar 2, dia ada di kuadran 2, berarti sudutnya adalah 135 derajat, ya. Karena cos 135 derajat sama dengan min setengah akar. Diketahui vektor K itu XI plus YJ min 3K. Vektor L
I plus 2J min 2K. Sudut antara vektor K dan L lancip dengan panjang vektor K, panjangnya akar 29. Panjang proyeksi K dan L sama dengan 2. Ya, maka nilai X dan Y, nah ditanya nih, X dan Y ini berapa? Oke, yang pertama, kalau ketemu soal bentuk vektornya IJK, kalau Bapak sih lebih gampang, biasanya karena sudah terbiasa bentuk yang vertikal, vektornya kita ubah ke dalam bentuk vektor yang vertikal ke bawah gini ya. Berarti vektor K itu X, Y, min 3 ya. X, Y, min 3. Kemudian vektor L-nya 1, 2, min 2. 1, 2, min 2 gitu ya. Nah, kemudian vektor K ya, yang ini diproyeksikan terhadap vektor L. Nah, ini ilustrasi seperti ini. Vektor K dicerminkan kepada vektor L, maka hasil proyeksinya misalkan nih kita simbolkan dengan vektor M ya. Vektor M. Nah, maka vektor M ini adalah hasil proyeksi dari K terhadap L ya, ini ya. Nah, maka panjangnya pun ya bisa kita definisikan panjang vektor M ini ya panjang proyeksi K terhadap L. Kalau di soal diketahui panjang proyeksinya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini rumus kembali, silakan diingat panjang suatu proyeksi dari dua buah vektor K terhadap L gitu ya, contohnya gitu ya. Maka kalau M ini adalah panjang proyeksi K terhadap L pada L, maka panjang vektor M ini sama dengan K dot L dibagi panjang L gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja gitu ya. Panjang M-nya di soal dapat panjang M-nya itu 2 gitu ya. Panjang M itu maksudnya apa? Panjang proyeksi K pada L sama dengan 2. Berarti di sini 2. Panjang L-nya dari mana dapatnya? Pakai yang tadi kita pakai di slide sebelumnya. Berarti komponennya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat diakarkan. Dapat di sini 3 gitu ya. Ini 3. Maka K dot L-nya gimana? Yang tadi, yang sebelumnya tinggal X1 ya. X1 dikali X2 gitu ya. Berarti X dikali 1, Y1 kali Y2, Y dikali 2, kemudian Z1 kali Z2, min 3 kali min 2. Nah, makanya kita dapat perkalian K dot L-nya ini yang ini ya. X1 plus 2Y plus 6 ya. X plus 2Y plus 6. Maka sebelah kiri jadi 6 ya. 2 dikali 3 nih. Bawahnya kan 3. 2 kali 3, 6. Maka ketemu X-nya itu min 2Y. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal kita cari gitu ya. Kita substitusikan X-nya itu 2Y ya. Berarti kita ganti X dengan min 2Y. Berarti vektor K adalah min 2Y, Y min 3. Lanjut. Diketahui panjang vektor K itu tadi ya. Panjang vektor K adalah 29. Maka cara mencari panjang tadi masih kita ingat ya, akarnya kita kuadratkan ya. Komponennya kita kuadratkan, kemudian kita akar gitu ya. Berarti ketemu akar dari min 2Y kuadrat plus Y kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 29. Kemudian akarnya kita buka, ketemu Y-nya plus minus 2. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya, kita kembalikan ke sini nih. Ketemu Y plus minus 2. Berarti kalau Y-nya 2, saat Y-nya 2, maka X-nya bernilai min 4. Saat Y-nya min 2, maka X-nya bernilai 4. Maka jawabannya yang ini ya. Salah satunya ini karena di kunci jawaban hanya ada pilihan yang C, ya. Berarti X-nya min 4, Y-nya 2. Oke, jelas? I adalah 1/7 I. Nilai dari P yang memenuhi adalah. Oke, di sini masih berbicara tentang panjang proyeksi dua buah vektor. Maka
bisa kita ilustrasikan seperti sebelumnya. Ada vektor U ya, diproyeksikan terhadap V ya, maka hasil proyeksinya, misalkan hasil proyeksinya itu adalah vektor W gitu ya, yang dari sini ke sini gitu ya. Ini vektor W-nya nih ya. U diproyeksikan terhadap V, dapat vektor W-nya gitu ya. Nah, panjang proyeksi U dan V itu adalah 1/7 panjang V. Dalam soal diketahui seperti itu ya. Nah, berarti ini ya, kita cari panjang V-nya berapa ya. Lagi-lagi masih mencari panjang sebuah vektor ya. Maka kita akar, kemudian kita kuadratkan dan jumlahkan ke akarnya. Berarti panjang vektor V itu akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini maksudnya min 1 kuadrat ya. Hasilnya sama aja. Oke. Maka didapat panjang vektor V itu adalah akar 14. Nah, di dalam soal tadi kan diketahui ini panjang proyeksi U pada V itu adalah 1/7 panjang vektor V. Berarti V-nya panjangnya sudah kita dapat, maka panjang proyeksinya U dan V itu, atau di sini kita notasikan dengan panjang W tadi ya, kita dapat 1/7 akar 14 ya. Nah, yang ditanyakan nilai P-nya berapa gitu ya. Nilai P-nya berapa? Nah, ini sama dengan tadi, kita pakai rumus proyeksi panjang proyeksi dua buah vektor. Kita dapat dengan formula U.V dibagi dengan panjang V gitu ya. Maka kita dapatkan U.V tadi berarti P dikali min 1 ya. U.V berarti P dikali min 1 min 2 dikali 2 ditambah 3 kali 3. Ini yang atasnya ya, yang pembilangnya nih yang di atas. Kemudian panjang V-nya akar 14. Kemudian panjang W-nya adalah 1/7 akar 14. Maka kita dapat, tinggal kalian lanjutkan, P-nya adalah 3. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya, ini vektor. Nah, sebelum masuk ke materi kelas 11, kira-kira materi kelas 10-nya sudah sedikit ingat kembali ya tentang pertama eksponensial, logaritma, kemudian semester genap tentang vektor. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Baik, Pak. Kita masuk ke soal nomor. Oke. Kita masuk ke persamaan trigonometri, ini materi kelas 11. Masih ingat nggak nih cara menyelesaikannya? Pindah ruasin dulu, bukan duanya. Nah, duanya pindah ke kanan ya. Oke. Iya, jadi ke kanan. Masih ingat. Nah, soalnya 2 sin 2x min 30 derajat sama dengan 1 ya. Ini persamaan sinus ya, persamaan sinus. Berarti supaya bisa diselesaikan kita harus ubah ya. Ubah bentuk yang di sebelah kanannya menjadi sebuah sin berapa gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Duanya kita pindahkan ke kanan jadi pembagi berarti dia. Berarti sin 2x min 30 derajat sama dengan setengah. Nah, setengah itu kan sama dengan sin 30 ya. Maka kita dapat sin 2x min 30 sama dengan sin 30. Nah, ingat persamaan sinus ada 2 ya. Ada 2, yang pertama itu berarti 2x min 30 sama dengan ya 30 ditambah atau plus minus K360. Nah, yang kedua ingat ada bentuk yang ini ya, 180 derajat min 30 derajat. Oke. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. Berarti 2x min 30 sama dengan 30 derajat plus minus K360. Nah, ini min 30-nya tinggal kita pindahkan ke kanan gitu ya. Maka kita dapat 2x sama dengan 60 plus 360 ya. Kemudian ini kita bagi 2 ya. Kita bagi dengan 2, maka kita dapat x itu 60 bagi 2 30. Ini 180. Berarti x sama dengan 30 derajat plus K 180 derajat. Nah, yang sebelah kanannya sama, ini kita pindahkan ke kanan, maka kita dapat 2x 180 derajat plus minus K 360. Maka x-nya adalah 90 derajat plus minus K 180. Nah,
Sudah, tinggal kita masukkan nilai K-nya dari 0, K0, K sama dengan 1 gitu ya. Untuk yang sebelah kiri, saat K-nya bernilai 0 ya. Saat K bernilai 0, maka X bernilai 30 ya. Saat K bernilai 1, X-nya bernilai 210. Yang sebelah kanan, saat K-nya 0, X-nya 90, K-nya 1, X-nya 270. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapat 30, 90, 210, dan 270. Memenuhi persamaan cos 2x min 3 sin x min 2 sama dengan 0 untuk interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi ya. Maka di sini ingat kalau soalnya intervalnya dalam bentuk radian atau pi, maka jawabannya nanti juga dalam bentuk pi, dia dalam bentuk radian. Kalau tadi yang soal nomor 10, karena intervalnya dalam bentuk derajat, ya jawabannya juga pilihannya dalam bentuk derajat. Nah, di sini kita punya cos 2x min 3 sin x min 2. Ini bentuk soalnya bentuk soal persamaan kuadrat trigonometri. Jadi cos 2x-nya ini kita gunakan identitas yang cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kita bisa ubah menjadi, maka persamaannya adalah 1 min 2 sin kuadrat x min 3 sin x min 2 gitu ya. Nah, maka kita misalkan selanjutnya sin x itu adalah y. Kita misalkan sin x adalah y. Maka kita dapatkan persamaan kuadratnya menjadi apa? 1 min 2 y kuadrat min 3 y min 2 atau 2y kuadrat plus 3y plus 1. Kita faktorkan 2y plus 1 dikali y plus 1 sama dengan 0. Kita dapat y pertama min setengah, y yang kedua min 1. Nah, sudah ketemu nilai y-nya, kita kembalikan y tadi kan sin x. Maka sin x untuk y sama dengan min setengah, berarti sin x sama dengan min setengah. Berarti sin x sama dengan sin 210 gitu ya. Nah, tinggal kita gunakan penyelesaian persamaan sinus. Berarti x sama dengan 210 plus k 360 gitu ya. Untuk K bernilai 0, maka X-nya bernilai 210. Atau X bisa kita ubah konversi ke radian menjadi 7/6pi. Nah, untuk yang kedua, X 180 min 210 plus minus K360. Maka X-nya adalah min 30 derajat plus K360 derajat. K0 nilainya negatif, berarti kita ambil K1. Untuk K1, X-nya bernilai 330. Maka kita konversi ke radian, kita dapat 11/6. Sebenarnya dari dua jawaban ini kita tahu nih yang diantara 5 pilihan ini yang ada 7/6 dan 11/6 hanya A gitu ya. Jadi kita dapat jawabannya A. Tapi kalau ingin memastikan yang satunya lagi apakah 3/2, ya tinggal dilanjutkan lagi aja. Berarti untuk Y sama dengan min 1 ya, yang kedua yang ini. Yang pertama tadi Y sama dengan min setengah, maka Y yang kedua Y sama dengan min 1. Berarti sin X sama dengan sin 270. X-nya adalah 270 ya. X-nya 3pi/2. Oke, nomor 11 seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, penyelesaian dari sin 3x plus sin x plus cos x sama dengan 0. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, terkadang untuk menyelesaikan soal pilihan ganda itu kita punya cara cepatnya, justru cara cepatnya itu dengan coba-coba gitu ya, dengan trial and error. Nah, Bapak kasih contoh menyelesaikan soalnya dengan coba-coba nih ya. Gimana sih dengan trial and error dari suatu soal PG gitu ya. Nah, kita harus pahami nih ya, ada sebuah persamaan sin 3x plus sin x plus cos x sama dengan 0. Berarti kalau ditanya penyelesaiannya apa, berarti di antara pilihan semua ini maksudnya apa? Ketika derajatnya ini kita masukkan ke dalam persamaan, maka hasilnya ruas kiri sama dengan ruas kanan kan gitu ya. Berarti kalau setelah dimasukkan ternyata berbeda ruas kiri dan ruas kanannya, berarti itu bukan jawabannya, bukan penyelesaiannya gitu ya. Nah, kita coba dengan 0. Masukkan 0 ke persamaan, apakah ruas kirinya masih sama dengan ruas kanan? Itu sama-sama 0 hasilnya. Coba aja tinggal kita masukkan, berarti
Kalau sin 3x, x-nya 0 berarti adalah ini sin 0 ya. Sin 0 ditambah sin 0 ditambah cos 0. Berarti apa? 0 ditambah 0 ditambah 1. Berarti kan ruas kirinya bernilai 1, ruas kanannya bernilai 0 gitu ya. Berarti ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan ya. Berarti yang ada nolnya pasti salah gitu ya. Berarti C, D, D dan E pasti salah. Oke, kita lanjut ke cek pilihan yang lain. Nah, cara mengeceknya juga kita harus punya ini. Kita gunakan sudut-sudut istimewa ya. Nggak perlu tuh kamu ngecek yang sudutnya sudut bukan istimewa kayak 105. Ini nggak perlu dicek gitu ya. Nggak tahu kita nilainya kecuali pakai kalkulator atau pakai rumus panjang tuh ya. Nah, kita cek sudut istimewa 90 ini pasti penyelesaiannya gitu ya, karena kita masukkan sin 270 plus sin 90 plus cos 90, hasilnya ruas kirinya 0, ruas kanannya juga 0. Oh, berarti 90 ini penyelesaian dari persamaan. Kita cek yang selanjutnya, ada sudut istimewa di sini 120 gitu ya. Kita cek 120 apakah penyelesaian. Ya tinggal kita masukkan aja gitu ya, masukkan ke dalam persamaan, hasilnya ketemu ruas kanannya itu ya, ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya, berarti 120 bukan penyelesaian. Yang ketiga selanjutnya kita cek 180 gitu ya. 180 ketemu ruas kirinya juga beda dengan ruas kanan ya. Atau ini min 1, di sini 0. Berarti kita dapatkan C juga bukan pilihannya, berarti tinggal jawabannya adalah yang B gitu ya. Ini cara try and error, coba-coba gitu ya. Dan kadang lebih cepat gitu ya, lebih cepat dibanding kita harus mencari persamaannya, diselesaikan sampai akhir. Oke, lanjut ke soal nomor 13. 13 ini bentuk K cos X min alpha ya. Bisa kalian sendiri penjelasannya, nanti Bapak kirimkan slide-nya. Oke, intinya nomor 13 ini bentuk soalnya bentuk soal K cos X min alpha, tinggal diubah saja sampai nanti ketemu penyelesaiannya gitu ya. Sampai nanti ketemu bentuk persamaan kosinusnya ya. Persamaan kosinus ini ya. Kalau sudah ketemu ini tinggal kalian selesaikan dengan penyelesaian persamaan kosinus ya. Yang ke bawahnya ini ya. Soal nomor 14 ini mudah, hanya aplikasi dari rumus ya. Ditanya nilai dari cos 75 ya. Tanpa kalkulator, gimana caranya? Berarti ini hanya aplikasi dari rumus cos A plus B itu cos A cos B min sin A sin B. Nah, kita punya cos 75 itu kan cos 30 tambah 45 ya. Sudutnya itu kan 30 tambah 45. Tinggal kamu ganti aja, masukkan ke dalam rumus yang di atas. Maka kita dapat cos 75 itu 1/4 akar 6 min akar 2. Nah, ini yang terakhir pada hari ini. Ini juga aplikasi dari rumus saja. Rumus-rumusnya insya Allah sudah kalian pelajari di kelas 11. Jadi tolong dibuka lagi catatannya materi kelas 11.